atau dua komponen, yaitu otoritas dan kompetensi. Nah, pelatihan-pelatihan seperti ini sebetulnya juga meningkatkan kompetensi keilmuan Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita sudah mendeklarasikan diri sebagai terapis stroke, maka fokus saja memperdalam tentang stroke dan pernak-perniknya. Jangan melayani terapi-terapi yang lain. Kenapa? Kita membutuhkan data, kita membutuhkan jam terbang yang tinggi, maka dengan melakukan seperti itu, maka kompetensi keilmuan kita semakin terasah, semakin tinggi. Apalagi kalau sering ikuti pelatihan-pelatihan, maka kita bisa sharing kasus, studi kasus, mencari penanganan yang tercepat. Kemudian potensi untuk sembuh yang harus kita tanam pada mindset ke pasien. Jadi yakinkan bahwa pasien memiliki potensi yang sangat tinggi untuk sembuh. Kapan? Ketika memiliki motivasi yang tinggi, kemudian daya dukung keluarga yang bagus, kemudian mengikuti check up medis secara rutin dan sebagainya. Insya Allah itu akan membuat terapi kita jauh lebih efektif. Oke, herbal dan vitamin pendukung. Jadi di awal sudah saya jelaskan tentang peranan kita dalam membantu pasien. Jadi fase kritis itu urusan pihak medis, urusan rumah sakit. Nah, kita bisa masuk untuk menawarkan jasa kita setelah pasien pulang dari rumah sakit. Nah, ketika pasien pulang dari rumah sakit, kalau saya tetap harus mengikuti aturan dokter, yaitu tetap minum obat. Nah, saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk menghentikan obat kimia sama sekali. Jadi tetap harus minum obat-obat yang sudah diresepkan oleh dokter yang menangani. Nah, kita bisa menambahkan herbal dan vitamin pendukung. Nah, herbal apa yang saya rekomendasikan? 1, pegagan. Yang kedua, kelor. Yang ketiga, cabai. Yang keempat, air dengan ppm rendah. Kemudian vitamin B1, B6, B12 dan oksigen dalam bentuk liquid maupun gas. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi herbal dan vitamin pendukung tetap kita masukkan. Kenapa? Karena harapan kita pasien tidak terlalu lama mengkonsumsi zat-zat kimia. Jadi pegagan, kelor, cabai, air ppm rendah, B1, B6, B12, oksigen dalam bentuk liquid dan gas, itu sering saya gunakan untuk membantu pemulihan pasien agar lebih cepat pulih. Nah, setahu saya, setiap pasien yang pulang dari rumah sakit itu dibawain 4 item dari pihak rumah sakit, yaitu vitamin saraf, vitamin otak, kemudian pengencer darah, kemudian keluhan secara spesifik, misalnya asam urat, kolesterol, diabetes, tensi. Nah, saya ulang, 4 item, 4 obat-obatan yang biasanya dibawakan dari rumah sakit, yaitu 1, vitamin saraf, kemudian vitamin otak, kemudian pengencer darah, kemudian obat yang berkaitan dengan keluhan spesifik si penderita, asam urat, kolesterol, diabetes, tensi, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa kasus pegagan menjadi sangat vital, menjadi sangat penting. Tapi beberapa kasus pegagan tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Kasus iskemik misalnya, jika tidak punya herbal pegagan nggak ada masalah. Tapi kalau kasus hemoragik, biasanya saya merekomendasikan pegagan. Kemudian kelor, kemudian
vitamin B1, B6, B12. Kenapa saya merekomendasikan item-item ini? Karena beberapa kasus hemoragik itu biasanya diikuti dengan menurunnya fungsi otak secara signifikan. Jadi tiba-tiba dia menjadi amnesia. Dia lupa, dia tidak bisa mengingat namanya, kemudian anak-anaknya, anggota keluarganya, dan sebagainya. Nah, pegagan ini insya Allah sudah sering saya buktikan. Penggunaan pegagan yang terukur, yang telaten, yang istiqomah, ternyata bisa membantu memori pasien. Makanya untuk kasus hemoragik, pegagan sifatnya menjadi sangat penting untuk kita masukkan. Kelor ini adalah multivitamin. Jadi kalau orang sudah stroke, diusahakan jangan sampai muncul penyakit-penyakit lain, misalnya pilek, batuk, dan sebagainya, jangan sampai. Nah, kelor ini multivitamin yang sering saya rekomendasikan, atau herbal yang sering saya rekomendasikan untuk membantu daya tahan tubuh pasien. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, itu insya Allah sekilas materi saya. Nanti setelah ini kita akan berinteraksi dengan Telegram. Kita akan berinteraksi dengan Telegram untuk studi kasus, untuk diskusi dan sebagainya, dipandu oleh admin Telegram yang sudah kita bentuk. Jadi sekali lagi, stroke itu penyakit yang mematikan, menjadi penyakit yang sangat mematikan jika kita tidak tahu penanganannya. Jika kita tahu teknik penanganannya, kita tahu teknik yang tepat, waktu yang tepat, insya Allah banyak pasien yang bisa kita pulihkan. Kemudian ikuti alur teknik saya, perspektif saya. Nanti setelah materi ini selesai, insya Allah minggu depan saya kirim video praktek pemijatan, praktek perawatan, dan sebagainya. Nah, dari Lawang, Jawa Timur, insya Allah kalau ada waktu, situasi sudah mereda, saya akan main ke kota-kota Bapak Ibu semua. Nanti tunggu kegiatan saya di kota-kota di tempat Bapak Ibu semua. Semoga Allah ngasih kesempatan, rezeki yang cukup untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.